Halo semuanya, welcome to Unai Chit Chat, ngobrol-ngobrol bareng Unai. Kali ini kita kedatangan narasumber kita. Di sini ada Sir Yunus Elon. Halo Sir. Halo, Apa Anastasia. kabarnya nih Sir? Aduh, luar biasa sekali Anastasia. Puji Tuhan. Aduh, kamu tahu kenapa bah? Ini luar biasa. Kenapa tuh Sir? Aduh, ini tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 28 Oktober. 28 Oktober. Ada apa tuh, Sir? Iya. 28 Oktober itu kalau nggak salah Hari Sumpah Pemuda ya? Oh gitu ya Sir? Iya. Oh gitu Jadi, ya. sebagai anak-anak muda, ya khususnya saya sangat senang karena mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng di acara Sumpah Pemuda ini. Oke, Walaupun temanya mantap. bukan itu ya, tapi semangatnya. Oke. Jadi kita tetap harus semangat ya, Sumpah Ya, Pemuda. betul sekali. Oke. Kita boleh nih Sir kenalan dulu, mungkin pemirsa di rumah penasaran ini Sir Oke. siapa sih gitu. Oke, baik. Nama lengkap saya ya. Nama lengkap, nama panggilan. Yunus Elon. Biasa dipanggil Elon ya. Kalau mahasiswa panggilnya Sir Elon ya. Kemudian saya lahir di Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Tepatnya tahun 1980. Sudah tua ya. Masih muda kok, semangat muda. Oh, semangat muda. Lagi Sumpah Pemuda nih. Siap. Tinggal di mana nih Sir? Jadi saat ini tinggalnya di perumahan ya, kebetulan karena kampus Unai menyiapkan tempat untuk staf dan dosen yang bekerja. Ya, jadi saat ini saya berdomisili di Jalan Teratai nomor 10. Kalau mau main ke sana boleh juga. Kita makan-makan ya Sir ya. Sir udah Oke. berkeluarga? Iya, puji Tuhan ya, saya sudah berkeluarga dan kebetulan istri saya saat ini juga bekerja di Unai sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, di samping itu juga dia mendapatkan tanggung jawab sebagai ketua jurusan untuk Fakultas Ilmu Keperawatan jurusan S1 Keperawatan begitu ya. Udah punya Iya. anak Sir? Ada berapa tuh kira-kira? Iya, jadi saat ini sebenarnya sih saya pengen punya banyak anak ya, karena orang tua bilang banyak anak banyak rezeki, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk memiliki atau dikaruniai 3 orang anak. Iya, jadi yang pertama itu usianya 12 tahun, saat ini sedang duduk di bangku SMP. Kemudian yang kedua 11 tahun, kelas 6. Dan yang terakhir, yang ketiga masih 4 tahun. Iya, begitu. Selain jadi dosen nih Sir, Iya. selain bekerja di Unai, ada hobi atau kesibukan lain di luar Unai? Oke, jadi kesibukan saya yang lain, saya mencoba menyibukkan diri untuk mengembangkan diri dengan menulis artikel dan juga menulis buku, serta menjadi pembicara untuk beberapa tempat ya kalau diundang. Tapi kalau nggak diundang ya bicara sendiri. Jadi kalau yang nonton boleh diundang ya Sir ya, Oke. biar ada kesibukan lain di selain Unai. Iya. Kalau boleh tahu nih Sir, latar pendidikannya Sir itu kuliah di mana, terus lulus tahun berapa tuh, gimana sih Sir? Oke, jadi sebelum kuliah mungkin saya ingin kasih sedikit latar belakang saya, karena tadinya saya tidak ada niat untuk kuliah. Iya, jadi tahun 97 saya masuk di SMK Negeri 1 Bontang, mengambil jurusan kimia. Jadi pada saat itu pikiran saya adalah saya akan bekerja sebagai seorang analis ya di sebuah perusahaan. Kebetulan di sana ada perusahaan PT Badak dan juga PT Pupuk, perusahaan yang cukup besar. Nah, lalu saya mengalami suatu perubahan pola pandang ketika saya bekerja. Saya lihat sepertinya kalau saya tidak melanjutkan pendidikan saya, karir saya akan seperti ini terus. Oh, Iya. Itu sebabnya tahun 2002 saya mengambil keputusan untuk berkuliah. Datang ke Unai mengambil jurusan keperawatan. Nah, gitu. Jadi dulu SMK ya Sir ya? Iya, betul sekali. Saya SMK jurusan kimia. Lulus tahun berapa tuh Sir? SMK-nya. SMK-nya. SMK-nya itu lulus tahun 2000. Oh 2000.
Ya, Kita belum lahir ya. ya, kalian belum lahir ya? Belum lahir. Waduh. Berarti udah tua banget saya. Waktu kuliah lulus tahun berapa tuh, Sir? Nah, kuliah untuk D3 lulusnya tahun 2005. Oh. Iya, 3 tahun tepat sesuai dengan program yang disiapkan dari kampus Unai. Iya. Kira-kira ada nggak sih, Sir, suka dan duka yang dilewatin saat menjalani kuliah nih, khusus di Unai dulu nih? Oke, baik. Jadi menurut saya perkuliahan saya di Unai itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan perjuangan dan tahun-tahun yang penuh dengan berkat. Anastasia tahu bahwa saya dari Kalimantan, tadinya di tempat kami itu bahasa Inggris itu sesuatu yang sesuatu yang jarang sekali gitu ya. Begitu saya masuk di Unai, ya, masuk kelas bahasa Inggris, kemudian acara ibadah bahasa Inggris, kemudian pada saat itu ada dosen dari Ghana, ya, yang tahu sendiri bahasa Inggrisnya itu perlu indera keenam untuk memahami ya. Karena logatnya sangat berbeda, dan itu menjadi tantangan terbesar saya untuk mengikuti kelas pada saat itu. Namun saya sangat bersyukur oleh karena kesempatan tersebut ya membuat saya untuk melatih mental saya, sehingga waktu saya menamatkan pendidikan D3 saya dari Unai, saya diwawancarai dalam bahasa Inggris oleh 3 orang pada saat itu, ya. Itu modal bagi saya untuk bisa berbicara, walaupun menurut saya pada saat itu bahasa Inggris saya kacau banget, sampai sekarang juga sih masih berkembang terus kan. Tapi mereka mengerti maksud saya sehingga saya diterima bekerja pada saat itu. Lalu hal menarik berikutnya adalah perawat itu kan harus sebelum turun ke rumah sakit harus di capping tuh. Apa tuh, Sir? Nah, capping itu pemasangan pin dan juga topi serta pengambilan janji ya, di mana kita akan memperlakukan setiap manusia atau pasien yang kita rawat itu sama, tanpa membedakan latar belakang mereka, tanpa membedakan agama mereka, dan semuanya lah ya. Pokoknya semua harus di-treat sama. Jadi setelah capping itu saya menggunakan baju putih nih. Tahu ya? Jadi baju putih, pulang dari rumah sakit, kemudian naik ke dining sambil berjalan, bangga sekali tuh ya. Aduh. Jadi saya merasa bahwa semua mata memandang kepada saya, padahal itu hanya perasaan saya saja. Ya. Sebenarnya mereka asik makan, tapi itu adalah sesuatu yang kepercayaan diri. Ya, meningkatkan kepercayaan diri saya pada saat itu. Iya. Lalu waktu berkuliah juga saya aktif di salah satu choir keperawatan yang saat itu bernama Nursing Jubilee. Iya. Kemudian saya juga aktif di kuartet ya, bersama dengan teman saya dari jurusan lain. Ya. Ya, mungkin kalau disuruh nyanyi sedikit sih masih. Coba nih, Sar, boleh kita nyanyi sedikit. Atau mungkin part lain kali ya. Oh, sekarang ya. Jadi salah satu lagu yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang itu di choir adalah Sia Hamba. Coba satu baitnya. Satu bait ya. Jadi seperti ini. Sia hambe ku kanyen kuen kos, sia hambe ku kanyen kuen kos. Iya, begitu kira-kira. Memang ketawa anak choir banget ya. Okay. Aduh. Jadi setelah lulus kuliah, saya langsung bekerja di sini atau bekerja di tempat lain dulu, Sir? Iya, jadi saya bekerja di tempat lain ya, dan sebelum tamat itu saya tadinya berjanji sebelum ke Unai bahwa saya tidak akan pulang sebelum saya menamatkan pendidikan saya. Tapi sebulan sebelum saya menamatkan pendidikan saya rubah doa saya itu.
saya katakan seperti ini kepada Tuhan, bahwa saya tidak akan pulang sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah setiap pagi saya akan keluar dari asrama, kemudian menuju ke yang sekarang dibangun ruang doa itu. Di sanalah saya bertelut berdoa kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan, saya rindu saya mendapatkan pekerjaan sebelum saya pulang ke rumah orang tua saya. Jadi ini yang sesuatu yang Tuhan buat saya ya. Begitu tamat ya, waktu itu hari Minggu tamat, kemudian teselnya dipindahkan, keluar dari ruangan, ada 3 perusahaan yang satu perusahaan internasional, kemudian ada 2 perusahaan nasional yang datang pada saat itu ke Unai. Saya lihat brosurnya, kemudian saya ambil, kemudian saya ikuti petunjuk di mana akan dilakukan tes pada saat itu. Jadi orang-orang kan kalau setelah wisuda kan mereka sibuk berfoto ya, sibuk berfoto, pergi kemudian mungkin makan-makan. Tapi saya pada saat itu langsung menuju ke tempat tes dengan baju yang rapi, tentunya ya. Dan saya bersyukur tes tulis saya bisa lewati, kemudian tes wawancara pada saat itu dalam bahasa Inggris, tapi pada saat itu masih 1 orang yang tes ya, saya bisa lewati. Dan hal yang membuat saya dimudahkan dalam tes itu adalah ini yang saya ingin bagikan ya. Jadi dia katakan seperti ini, saya memperhatikan kamu ketika pertama kali datang menggunakan pakaian yang rapi dan duduk di depan. Jadi saya melihat bahwa kamu cukup serius, serius untuk pekerjaan ini. Itu sebabnya nggak banyak pertanyaan diberikan kepada saya. Jadi dia lihat orangnya ya dulu. Iya, ya. betul sekali. Jadi dia langsung katakan, see you in Jakarta. Wah, gitu ya. Mungkin agak belok sedikit nih, Sir. Waktu masih kuliah di Unai ini ada kisah asmara nggak, Sir? Waduh. Jadi malu juga. Jadi banyak ya. Waktu itu sebenarnya saya katakan dalam diri saya sebelum datang ke Unai itu bahwa saya nggak mau pacaran. Kenapa? Saya takut itu mengganggu perkuliahan saya. Tapi itu satu-satunya janji yang saya langgar, dan saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk diampuni waktu itu ya. Jadi tingkat 2 saya masuk ke suatu kelas, kemudian di kelas itu salah seorang dosen dia mengajar, dan sebelum mengajar kan biasanya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri, kemudian begitu saya lihat, wah tahun kelahirannya sama nih dengan saya nih, gitu ya. Waduh. Sama nih dengan saya, bulannya lebih mudah. Wah, saya bilang bisa nih. Nah, gitu ya. Jadi saya tadinya duduk di bagian kursi paling belakang. Saya langsung ambil tas saya dari dari adalah celacit ya, kemudian pindah ke bagian depan, memperhatikan dengan sangat seksama ya. Dan semenjak saat itu saya berusaha untuk selalu buat yang terbaik di kelas itu, karena saya tahu seseorang yang saya dekati itu ya tentunya jangan sampai dia saya harus memberikan kesan yang baik lah gitu ya. Dan akhirnya saya memiliki keberanian untuk menyampaikan. Ya tahu sendiri ya, menyampaikan perasaan kepada dosen yang mengajar itu pasti sesuatu yang out of the box ya. Iya, out of the box, benar ya. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kemudian waktu itu masih zamannya Walkman. Kalian mungkin sudah nggak zaman ya. Jadi ada Iya, MP3 player. Jadi saya pergi mencari lagu, ya saya cari di semua mall-mall waktu itu di Bandar Lampung, lagu Bryan Adam, Please Forgive Me, I Can't Stop Loving You. Jadi sering tipenya yang romantis ya. Sebenarnya enggak, situasi yang memaksa. Gitu. Jadi saya
cari lagu itu, akhirnya dapat, lalu saya masukkan, lalu saya datang, saya bilang, tolong kamu dengar lagu ini ya. Jadi dia dengar lagu itu, kemudian setelah keesokan harinya dia tanya, kenapa kamu ingin saya mendengar spesifik lagu itu, gitu ya. Akhirnya pada saat itu saya katakan perasaan saya yang sesungguhnya. Tapi tentu bisa dipahami bahwa saya waktu itu masih mahasiswa, jadi saya ditolak. Iya. Tapi ditolak bukan berarti sudah tidak ada kesempatan. Jadi saya coba lagi, kedua kali ditolak juga. Lalu akhirnya saya rubah strategi saya. Oke, kayaknya kalau ditolak ini strategi harus dirubah. Sekarang saya ambil Alkitab. Ya. Kemudian saya datang, lalu saya bilang oke, kalau memang kita tidak bisa kamu tidak bisa menerima saya harap kamu bisa menerima saya sebagai sahabat. Dan untuk mendasari persahabatan kita, saya ingin menggunakan ayat ini, ya, ayat Alkitab pada saat itu saya berikan baca. Jadi ini akan menjadi ayat ayat yang menunjukkan bahwa kita bisa menjadi sahabat yang baik. Tapi sebenarnya saya waktu itu target saya adalah kalau dia sudah mau menjadi sahabat berarti nggak ada penghalang toh. Jadi kita akan semakin dekat sehingga ada kemungkinan besar untuk diterima ke depannya itu ada. Dan benar, nggak berselang lama sesudah itu, tepatnya tanggal 25 April saya nyatakan sekali lagi, dan pada saat itu saya mendapatkan kata yes. Itu luar biasa. Usaha gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah anak-anak muda ya. Jadi untuk sesuatu yang kita yakini kita harus perjuangkan. Begitu. Ada pengalaman-pengalaman lain nggak, Sir? Berkuliah. Pengalaman lain sih ketika saya praktek di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Sebelum praktek ini magang. Jadi selama berkuliah di UNED itu saya nggak pernah pulang sesuai dengan janji saya. Itu sebabnya saya bekerja di asrama jadi janitor ya, dan saya pernah mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena waktu itu saya bekerja di membersihkan toilet yang ada di NDB ya. Itu kan toiletnya rame-rame ya. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Itu toiletnya rame-rame. Jadi suatu kali saya masuk mau bersihkan jam 4 pagi, lalu saya melihat ternyata di situ kotoran masih banyak setelah mereka buang hajat, itu nggak dibersihkan. Sedih sekali saya. Lalu saya ambil pakai ember ya air dari bak itu kemudian siram. Oke, setelah itu saya bilang ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Lalu worship, saya bilang berikan saya kesempatan untuk berbicara, dan pada saat itu saya sampaikan di sana supaya bisa bekerja sama sehingga tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa ternyata dengan komunikasi yang baik itu semua bisa diselesaikan tanpa harus marah-marah ya. Lalu jaga malam, saya paling suka jaga malam itu bulan Desember. Kenapa? Karena bulan Desember itu di UNA yang pertama itu musim alpukat banyak ya. Jadi kalau lagi jalan malam-malam ada alpukat jatuh, hanya yang jatuh ya. Jadi kita tidak pernah lihat ke atas, kita hanya lihat ke bawah ya. Jadi kita ambil yang jatuh itu ya. Kemudian itulah sebagai sebagai asupan nutrisi ya. Ya, untuk liburan itu. Dan yang lebih menarik lagi, waktu saya di rumah sakit, saya datang, saya bilang saya mau magang. Mereka bilang, kamu sudah masukkan lamaran? Saya bilang, belum. Dia bilang, wah ini yang sudah 1 bulan masukkan lamaran aja sampai sekarang belum dipanggil-panggil. Kamu datang mau langsung minta kerjaan. Saya bilang, saya pilihan nggak ada lagi pilihan. Saya harus bekerja dan saya ingin meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang perawat. Saya katakan, oh nggak bisa. Lalu dia masuk ke dalam, tutup pintu. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya bawa teman saya, kami ada berempat. Mereka bilang, udahlah Lon,
kita cari tempat lain aja. Saya bilang udah, kalau kalian tidak mau berjuang, kalian tunggu di sana, saya akan tetap berdiri di sini. Jadi saya berdiri di pintu. Sekitar 15 menit kemudian keluar itu pimpinan keperawatannya. Loh Dek, kok kamu masih di sini? Iya, saya masih di sini karena saya ingin bekerja. Gak bisa Dek. Masuk lagi dia. 3 kali kejadian seperti itu. Lama Jadi banget berarti ya? kurang lebih 1 jam saya menunggu di situ. Keempat kalinya dia keluar, dia bilang, Dek, kenapa kamu masih di sini? Saya bilang, saya mau bekerja. Akhirnya dia katakan, oke, mana teman-teman yang lain? Lalu saya panggil mereka, sini, tulis nama gitu ya, tulis nama. Dan akhirnya besok saya masuk ke gereja, kebetulan waktu itu hari Jumat. Saya ketemu, dia langsung kenal nama saya. Padahal saya istilahnya orang dari entah berantak gitu, dari mana gitu ya. Di tengah keramaian langsung disebut nama saya, dan dia katakan, lihat schedule-mu besok pagi. Dan pada saat itu saya langsung dapat bisa magang di sana. Cuma yang menjadi tantangan berikutnya adalah uangnya. Jadi saya harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien saya. Kami sudah disumpah bahwa kita nggak boleh menerima tips dari pasien, nggak boleh ya. Tapi pasien-pasien saya itu kalau saya katakan saya nggak boleh menerima, mereka pintar. Jadi nanti mereka itu belikan saya sesuatu, ya, kemudian mereka antar ke ruang perawatan. Lalu mereka katakan tolong diberikan kepada Bruder Elon. Jadi kalau kita perawat itu dulu dibilang Bruder ya. Jadi kakak-kakak itu senang bekerja dengan saya karena selalu dapat hadiah dari pasien. Bahkan yang membuat saya menangis setiap kali saya mengingat itu adalah ada satu bapak yang saya rawat. Walaupun akhirnya dia meninggal, tetapi keluarganya itu kebetulan meninggalnya pas bukan di shift saya ya. Mereka datang ke nursing station mencari saya. Saya ingin bertemu dengan Bruder Elon. Mereka katakan, oh dia nggak ada, dia kerja sore. Dan bertepatan saya mau berangkat kerja sore itu, ya, mereka keluar dari lift. Begitu lihat saya, keluarganya langsung datang memeluk saya. Kemudian dia katakan, maafkan Papa ya, kalau Papa selama ini ada sesuatu yang Papa lakukan yang menyakiti. Saya bilang tidak, ya. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Jadi dari situ saya belajar bahwa ketulusan yang kita berikan dalam melayani itu akan sangat membekas, ya. Sangat bermakna gitu. Bermakna sekali bagi mereka. Jadi curhat saya, sorry. Tapi itu pertanyaan itu mengingatkan saya, ya, betapa sesuatu yang saya lakukan yang lalu, walaupun saya rasa itu sesuatu yang simple, tapi ternyata bagi mereka itu adalah sesuatu yang luar biasa dan mereka sangat appreciate begitu. Oke, jadi sebelum lulus kan pasti ada kayak, kalau nursing tuh itu praktek, skripsi apa gimana, Sir? Oh iya, jadi kita itu ada praktek ya. Waktu itu kita ada namanya klinikal 1 sampai klinikal ke-5. Jadi 5 kali kita turun ke rumah sakit praktek, ya. Dan sistem pembelajaran kita berbeda dengan fakultas lain. Kalau fakultas lain mereka 1 semester straight, ya. Kalau kami tidak, 1 semester itu dibagi 2, setengah semester untuk teori, setengah semester untuk praktek. Jadi bisa dibayangkan, saya mengambil 24 SKS itu harus diselesaikan dalam setengah semester. Jadi artinya semua digandakan. Selama mengajar di UNAI itu kira-kira gimana, Sir? Udah berapa lama gitu mengajar di UNAI? Oke. Baik, di UNAI sendiri saya mengajar sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun sebagai dosen, kemudian 4 tahun sebagai clinical instructor, ya. Kemudian 2 tahun bekerja, setahun di klinik ya, klinik UNAI. Saya sempat bekerja juga di klinik UNAI.
dan sisanya bekerja dulu di lapangan selama 2 tahun. Gitu. Oke. Jadi menurut Sir nih, Hmm. apa sih yang terbayangkan kalau orang tuh bilang fakultas yang Sir ambil ini? Oke. Baik. Jadi keperawatan. Yang pertama yang terbayang dalam pikirannya ketika saya mendengar perawat, maka yang muncul dalam pemikiran saya adalah baju putih, ya, karena memang kami identik dengan baju putih yang menunjukkan kesucian, kemurnian dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua, pelayanan tanpa batas. Mengapa saya mengatakan pelayanan tanpa batas? Karena kita memang disumpah untuk melayani semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka. Gitu ya. Ya, dan semua orang itu kita harus treat equally. Jadi tidak melihat oh ini orang kaya, kita perlakukan mereka dengan baik, sementara yang lain tidak. Semua harus kita layani ya dengan kualitas yang sama. Kemudian kita juga dituntut untuk selalu menerapkan 5S. Apa tuh? Nah, 5S itu harus selalu tersenyum. Senyum, kemudian salam, sapa, sabar, sopan. Iya, jadi apapun masalah saya di asrama, ya, apapun masalah saya di rumah, begitu saya turun ke rumah sakit berhadapan dengan pasien, maka saya harus meninggalkan semua itu masalah saya, dan saya harus bisa tersenyum, ya, karena senyum itu adalah obat. Iya. Asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Kan dikira iya. Oke. Iya. Kira-kira Sir tahu nggak sih sejarah Fakultas Keperawatan di UNAI? Oke, sejarah Fakultas Ilmu Keperawatan di UNAI ya. Jadi keperawatan di UNAI itu dimulai tahun 1952 ya. Jadi waktu itu namanya masih Union Seminary, Indonesian Union Seminary. Nah, dalam pelaksanaannya pada saat itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Ya, jadi mahasiswa akan tinggal di dormitory atau asrama di Rumah Sakit Advent. Dan pada saat itu angkatan pertama ada 5 orang. Lima orang yang ditamatkan pada tahun 1952 tambah 3 berarti 1955 ya. Iya, dan mereka sekarang sudah menjadi orang-orang yang luar biasa ya, angkatan pertama itu. Lalu setelah menjadi universitas dibukalah jurusan S1 keperawatan. Tepatnya itu tanggal 6 Agustus 2001. Iya. 2001. Saya masuk di UNAI 2002 mengambil jurusan D3 dan pada saat itu S1 sudah ada ya. Dan peminatnya pada saat itu sangat banyak. Ya, satu angkatan sampai sekarang juga kan ya, Sir? Masih menjadi peminat terbanyak? Iya. Masih. Kira-kira keunikan apa nih yang ada di fakultas ini yang nggak ada di fakultas lain? Tentunya berbeda ya, karena kita bergerak di bidang kesehatan dan kita ilmunya itu adalah ilmu praktikal yang menyentuh langsung kepada kebutuhan manusia atau orang-orang yang sakit, apakah itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, bahkan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi memang kita spesifik sekali ya, yang membuat kita sangat berbeda dari jurusan-jurusan lain. Nah, di samping itu, walaupun kita jurusannya adalah jurusan perawat, tapi kita dibekali dengan soft skill ya, yang akan memampukan kita untuk mampu bersaing di dunia kerja. Karena terbukti bahwa jurusan keperawatan tamatan UNAI itu di luar sangat diminati. Dan
mereka memiliki karir yang luar biasa. Bayangkan hanya tamat D3 saja mereka bisa bekerja sampai di Kuwait, ya. Kerja artinya mereka di Indonesia kerja ke sana, ya. Jadi dikirim-kirim seperti itu, 1 bulan di Indonesia, 1 bulan di sana. Yang keluar negeri tentunya banyak sekali. Apakah itu di Amerika, kemudian saat ini banyak juga yang mulai ke Jerman, Belanda, dan juga yang mulai booming saat ini adalah yang ke Jepang. Karena kita sudah memiliki kerjasama. Jadi saya melihat bahwa di keperawatan itu memang kita betul-betul dipersiapkan untuk berbagai situasi yang kita hadapi, ya. Makanya tadi saya katakan bahwa soft skillnya itu mulai dari pelajaran komputer kan kita diajar itu, ya. Kemudian bahasa Inggris 12 SKS, ya. Kemudian pelajaran agama itu banyak sekali, dan pelajaran agama itu adalah suatu pondasi yang sangat penting dalam keperawatan. Mengapa? Karena dalam keperawatan itu kita memberikan asuhan keperawatan itu secara holistik. Jadi holistik itu artinya keseluruhan, bio, psiko, sosial, and spiritual. Nah, di tempat lain mungkin penekanan kepada spiritual ini kurang. Tapi alumni UNAI kita cukup menekankan di sana. Itu sebabnya sebelum kelas dimulai kita selalu diawali dengan renungan, ya. Kalau di kelas saya menggunakan istilah value integrated, artinya mengintegrasikan nilai-nilai umum yang baik dalam pelajaran, ya. Dan pengalaman saya, ya, ketika saya tanya evaluasi akhir kelas, apa yang paling kalian ingat dari kelas saya kaget. Ternyata yang paling mereka ingat itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan sebelum proses pembelajaran dimulai. Ya. Iya, itu justru. Jadi saya pikir, waduh, padahal ini mata kuliahnya mata kuliah keperawatan kritis. Tapi ya, bagaimana kita memberikan pertolongan kepada orang dalam keadaan gawat dan darurat, tetapi yang diingat adalah nilai-nilai itu. Tapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Apa sih Sir, yang dulu kan Sir ngambil SMK kimia ya Sir? Iya, betul. Yang membuat Sir jadi masuk ke perawatan apa tuh Sir? Kan bisa misalnya yang lain gitu kan, ada kuliah yang tentang kimia juga gitu. Ini kan kayak biologi sama kimia gitu kan. Kenapa tuh Sir? Iya, jadi kalau mau diceritakan ke belakang memang agak sedikit panjang sih. Karena awalnya itu di SMP saya ketika mengikuti suatu seminar, di akhir sesi seminar mereka katakan seperti ini, tulis apa cita-citamu. Lalu saya tuliskan pada saat itu tahun 95 ya, saya tuliskan ingin menjadi perawat atau guru. Waktu itu saya tuliskan. Tapi saya mulai melihat, wah kayaknya jurusan kimia ini bagus nih. Itu sebabnya saya masuk ambil jurusan kimia, dan ternyata setelah saya bekerja saya lihat, wah karir saya hanya begini-begini saja. Lalu akhirnya terngiang terhadap apa yang saya impikan dulu itu. Akhirnya saya datanglah ke UNAI. Tetapi alasan dibalik mengapa saya mau mengambil perawat, karena saya melihat bahwa perawat ini adalah salah satu profesi mulia yang akan dibutuhkan dan terus dibutuhkan sampai kepada akhir dunia ini. Ya, semakin ke depan ini kebutuhan perawat itu semakin tinggi. Kalau kita baca isu dan tren saat ini, khususnya di negara-negara maju, mereka pemuda-pemuda itu lebih condong untuk mengambil jurusan teknologi dan bisnis. Ya, itu sebabnya mereka kekurangan tenaga perawat. Ya. Dan ada istilah yang digunakan, di mana saat ini generasi yang paling banyak bekerja itu adalah generasi baby boomers, yang mana itu dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu akan semuanya akan retired atau pensiun. Dan jumlahnya di dunia kerja itu 50%. Jadi bisa dibayangkan
perawat ini akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena 3-5 tahun ke depan mereka semua pensiun. Siapa yang mau menempati posisi mereka? Nah, itu sebabnya saya bilang, wah ini kesempatan bagi saya ya, karena lapangan pekerjaannya sangat luas. Jadi kita kan lagi sementara pandemi COVID nih, Sir. Kan udah ada pembelajaran online, offline sama hybrid. Iya, betul. Sebenarnya hambatan yang Sir alami saat mengajar tuh gimana sih, Sir? Ada nggak online atau offline? Iya, jadi memang hambatan pasti ada ya. Hambatan yang pertama di masa online ini kita tidak bisa melihat mahasiswa kita satu persatu. Jadi kalau misalnya mereka matikan kamera, kemudian dengan alasan bahwa sinyal tidak kuat, kemudian untuk mengatur supaya kuotanya cukup, kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya, jadi perlu banyak pengertian terhadap itu. Nah, itu sebabnya saya mencoba untuk tetap menyapa mereka satu persatu supaya chemistry-nya tetap ada. Kalau kita di kelas kan enak tuh ya, kita bisa sambil mengajar tapi sambil bercanda. Dengan orangnya kita bisa melihat apakah dia memperhatikan apa yang saya sampaikan atau tidak, dengan memberikan pertanyaan untuk feedback. Tapi kalau di Zoom online itu memang itu tantangannya. Lalu tantangan yang berikutnya, ya tadinya ini kan kita lakukan di satu tempat nih, ya dalam satu ruangan, ya. Tapi sekarang kita masukkan ini ke dalam satu ruangan yang ruangan maya gitu ya, di mana kita berkomunikasi dengan mereka, dan begitu kita mulai share PowerPoint itu window komputer kita itu tertutup. Sehingga nyaris kita tidak bisa melihat apakah mereka itu sedang mendengar atau tidak. Jadi yang kita lakukan biasa setiap 10 menit kita akan mention satu nama untuk memastikan bahwa mereka masih ada di sana. Jangan-jangan kita lagi ngajar kemudian mereka pergi jalan-jalan gitu ya. Tapi saya senang karena mahasiswa-mahasiswa kita itu memiliki tanggung jawab moral ya. Artinya mereka menyadari ini adalah kebutuhan saya, sehingga mereka tetap ada di sana. Itu keuntungannya sih. Ada nggak sih cara untuk mengatasi cara belajar saat pandemi ini, Sir? Kan sekarang udah ada hybrid nih, tapi kan masih ada yang untuk universitas lain mungkin yang masih online dan offline gitu. Masih online gitu. Cara untuk mengatasi proses pembelajaran saat ini ya? Kayak misalnya anak-anak yang masih off cam tuh itu kira-kira gimana biar dia bisa ketahuan kalau misalnya dia ngapain gitu. Ya, jadi biasanya untuk kita bisa capture keseluruhan itu setelah kita berikan materi pertama, lalu kita melakukan evaluasi pada pertemuan berikutnya, kita akan lihat di sana seberapa jauh pemahaman mereka dan berapa persen yang nilainya di atas, berapa persen yang nilainya di bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil evaluasinya, wah ternyata banyak nih yang nilainya di bawah, maka berikutnya kita akan rubah strategi untuk bisa melakukan pendekatan. Karena tujuan kita adalah semua yang ada dalam kelas itu harus memahami, ya. Walaupun mungkin tingkat pemahamannya akan berbeda-beda, tetapi paling tidak sesuai dengan requirement-nya bisa terpenuhi, ya begitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya? Iya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke boleh nggak sih, Sir, bagi share motivasi untuk mahasiswa gitu? Motivasi? Baik yang online, offline, atau yang lagi sementara mengerjakan skripsi, boleh, Sir. Oke, jadi ya mungkin yang sedang mengerjakan skripsi ataupun yang mungkin mengambil jalur jurnal ya, jangan begitu adik-adik mulai mengerjakan, jangan berhenti. Pengalaman saya waktu saya mengambil dari D3 ke S1 menulis skripsi pada saat itu, begitu saya menyelesaikan bab 1 saya berhenti. Ya, 1 minggu saya berhenti. Lalu begitu saya mau memulai lagi,
udah susah karena apa namanya ya, memfokuskan kepada narasi yang telah saya tuliskan sebelumnya kepada narasi berikutnya itu seperti kok susah sekali. Karena susah, akhirnya saya berhenti lagi. Dan nyaris waktu itu 1 bulan itu saya tidak pegang. Hingga pada akhirnya saya sadar, wah kalau seperti ini maka saya tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan saya. Sehingga saya harus membutuhkan waktu kurang lebih ya sekitar 1 minggu lagi membaca dari awal alurnya sampai betul-betul memahami. Lalu akhirnya muncul ide-ide untuk apa kalimat berikutnya yang harus saya masukkan. Jadi kalau kita sudah mulai menulis jangan berhenti. Karena pada saat kita sedang menulis itu, ide itu akan muncul. Kita baca, muncul, masuk, kita baca, muncul, masuk, kita tuangkan. Ya. Lalu yang berikutnya, saya ingin katakan, apapun tantangan yang dihadapi dalam pendidikan, jangan pernah mundur. Ya. Mengapa? Karena bagi saya pendidikan adalah cara yang terbaik untuk mengubah masa depan kita. Ya. Mungkin ada orang yang mengatakan, si itu tamat SMP buktinya bisa berhasil sukses. Tapi apakah kita memiliki faktor yang sama untuk sukses seperti itu? Keberuntungan orang Keberuntungan berbeda. Tapi yang jelas kalau kita sudah memiliki pendidikan, ya ada jaminan bagi kita untuk memperoleh sukses di masa yang akan datang. Ada jaminan. Itu sebabnya apapun tantangan yang dihadapi di perkuliahan, hadapi. Ya, hadapi. Karena tidak ada sesuatu yang yang membuat kita menyesal adalah ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu dan akhirnya kita mundur, gagal deh, gitu ya. Kemudian mungkin ayat kali ya. Boleh, saya suka sekali ayat ini, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Itu ayat motivasi saya mulai ketika saya masuk ke UNAI, berkuliah maksudnya, kemudian melanjutkan pendidikan sampai ke luar negeri, ya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi saya percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terindah untuk kita semua. Jadi kalau sudah ada di UNAI, Tuhan punya rancangan yang terindah untuk kamu, ya. Jadi jangan menyerah, maju terus gitu. Oke, mungkin kita sampai sini dulu ya, Sir. Mungkin nanti ada part 2 untuk gitu. sesi curhatnya ya. Iya. Oke. Terima kasih, Sir. Yang tentang pacaran itu bukan ya? Boleh, Sir. Oke, siap. Oke, iya. Oke, mungkin udah sampai sini dulu. Terima kasih, Sir. Sama-sama, terima kasih waktunya. juga. Ya. UNAI Chit Chat. See you on the next chat.